Jawa Barat, terdapat Kebun Raya Bogor yang lebih dari sekedar taman. Ia adalah pusat penelitian, konservasi, dan edukasi yang telah berfungsi selama lebih dari 2 abad. Dengan luas sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor menaungi koleksi botani yang mengesankan, yang terdiri lebih dari 12.000 jenis pohon dan tumbuhan. Mulai dari koleksi tanaman obat, anggrek langka, hingga tumbuhan tropis eksotis. Keberadaannya ini menjadikannya salah satu kebun raya tertua dan terbesar di Indonesia. Fungsi utamanya meliputi konservasi tumbuhan, penelitian botani, pendidikan lingkungan, dan rekreasi publik. Ini adalah aset berharga bagi bangsa dan berkontribusi penting bagi ilmu pengetahuan global. Pada awalnya, kebun ini dirancang hanya sebagai lokasi percobaan untuk berbagai jenis tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di wilayah Hindia Belanda. Namun seiring waktu, keberadaan Kebun Raya Bogor ini menjadi tonggak penting perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama di bidang botani. Pada periode 1880 hingga 1905, kebun ini menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan yang khususnya di bidang botani dan menjadi wadah yang terorganisasi. Kebun Raya Bogor ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Kebun Raya Bogor mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan ahli botani ternama yaitu Caspar George Carl Ritchard. Sejak didirikannya, kebun ini menjadi pusat utama penelitian di bidang pertanian dan hortikultura, serta dikenal sebagai kebun raya tertua di kawasan Asia Tenggara. Kebun raya menciptakan nilai ekonomi langsung yang dapat diukur seperti dari penjualan tiket masuk, biaya workshop edukatif, tur pemandu, hingga penjualan souvenir lokal. Pendapatan ini krusial untuk operasional mereka. Namun yang tak kalah penting adalah nilai ekonomi tidak langsung yang sering tak terlihat di pasar. Kebun raya berfungsi sebagai paru-paru kota, menghasilkan udara bersih, menyerap karbon, dan mengatur iklim mikro bagi seluruh warga Bogor. Ia juga adalah bank genetik yang menyimpan potensi masa depan pangan dan obat-obatan. Manfaat-manfaat ini sulit dinilai dengan uang, namun sangat vital bagi kesejahteraan kita. Jika kita kaitkan dengan teori produksi, Kebun Raya Bogor berperan sebagai laboratorium hidup yang terus berupaya meningkatkan efisiensi dan hasil. Para peneliti di sini secara berkelanjutan mengidentifikasi varietas unggul, mengembangkan teknik budidaya yang lebih efektif, dan memahami faktor-faktor optimal untuk memaksimalkan pertumbuhan serta produktivitas tanaman. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip optimasi produksi dalam ilmu ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah menghasilkan output maksimal dari sumber daya yang tersedia. Di sisi lain, Kebun Raya Bogor juga merupakan garda terdepan dalam upaya konservasi. Hubungan antara teori produksi dan konservasi terletak pada usaha untuk meningkatkan penggunaan sumber daya untuk produksi, sembari tetap melestarikan dan menjamin keberlanjutan sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang. Kebun Raya Bogor memberikan dampak positif yang besar, seperti peningkatan kualitas lingkungan dan penyebaran pengetahuan tentang konservasi ke masyarakat luas. Kebun raya tidak hanya mendiversifikasi sumber pendanaannya sendiri, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat lokal seperti pemandu wisata dan UMKM yang mengurangi ketergantungan mereka pada sektor lain. Ini adalah investasi strategis dalam modal alam dan keberlanjutan ekosistem, menjamin kapasitas bumi untuk terus mendukung produksi dan kehidupan untuk generasi mendatang. Kebun Raya Bogor bukan hanya sebuah warisan sejarah, melainkan juga sebuah institusi dinamis yang terus berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan keberlanjutan.